Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Alexander Bintang Timur, dengan NIM V07-22003. Yang kedua ada Happy Naya Aulia Kusuma Wardani dengan NIM V07-22025. Yang ketiga ada Novika Tiara Ramadan dengan NIM V07-22047. Yang keempat ada Nur Fadilah Adila Putri dengan NIM V07-22049. Yang kelima ada Seisa Prasya Andini dengan NIM V07-22067. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang lembar kerja 1.2 analisis kasus. Di sini saya akan menjelaskan kasus pertama yang kelompok kami pilih, yaitu kasus korupsi bansos oleh ex-Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Penangkapan pejabat Kemensos terkait korupsi bansos di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Dalam perkara tersebut, Juliari terbukti menerima uang suap terkait pengadaan bansos COVID-19 sekitar Rp32.482 miliar. Juliari dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pidana penjara dengan 12 tahun ditambah denda Rp500 juta pada 23 Agustus 2021. Hakim juga mewajibkan Juliari membayar uang pengganti sejumlah Rp14,5 miliar. Selain itu, Hakim mencabut hak politik Juliari untuk dipilih dalam jabatan politik selama 4 tahun, setelah menjalani pidana pokok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pertanyaan analisis dari isu terpilih pertama, yaitu pertanyaan pertama, saat ini Juliari Peter Batubara sudah dibebaskan dari hukuman sebelum waktu yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan pada 23 Agustus 2021. Apakah menurut Anda hukuman ini sudah memberikan efek jera untuk pelaku dan adil untuk pihak yang dirugikan? Lalu jawaban dari pertanyaan analisis pertama, yaitu ex-Mensos menyampaikan pledoi atau nota pembelaan untuk dibebaskan karena ia menderita akibat hujatan netizen. Namun, yang kita ketahui, ex-Mensos hanya mendapat remisi khusus atau RK pertama untuk hari Natal selama 1 bulan. Berita ini kami dapat dari lalu pertanyaan analisis yang kedua, yaitu apakah kasus korupsi bisa dihentikan? Langkah pencegahan apa yang paling efektif dan menimbulkan jera bagi pelaku? Jawaban dari pertanyaan nomor 2 yaitu kasus korupsi kemungkinan besar tidak bisa dihentikan, hanya saja dapat diminimalisir. Karena selain dari kurangnya rasa cinta tanah air, kasus ini timbul dari diri manusia dan mudah tergoda untuk melakukan kejahatan, dan kurangnya bersyukur atas apa yang mereka peroleh. Jadi, tidak dapat dipungkiri lagi jika korupsi di Indonesia tidak dapat putus mata rantainya. Karena mengingat korupsi telah terjadi di segala kalangan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pihak swasta. Pada dasarnya, hukuman mati bagi para koruptor telah dicantumkan pada UU tetapi hanya menjadi wacana belaka. Hendaknya negara ini bisa mencontoh negeri Cina dalam penerapan hukuman tersebut. Sudah sangat banyak para koruptor yang mengalami eksekusi ini, mulai dari ditembak, digantung, hingga disuntik mati.
Eksekusi para pelaku koruptor berada di lapangan dan diperlihatkan kepada masyarakat, sehingga akan menimbulkan efek jera bagi siapa saja yang ingin melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk kasus kedua, yaitu kasus pelecehan seksual oleh pemilik rental PS di Jambi. Pemilik rental PS melakukan pelecehan terhadap belasan anak dengan modus usaha rental PlayStation atau PS di Jambi. Dari laporan terungkap ada 17 anak, terdiri dari 11 anak laki dan 6 perempuan, berusia 8 hingga 15 tahun, yang menjadi korban pelecehan ini. Aksi pelecehan yang dilakukan bermula dari satu persatu anak yang merental PS di rumahnya, diajak menonton film porno, lalu mereka dipaksa menyentuh bagian intim dengan iming-iming tambahan waktu rental gratis. Selanjutnya, pertanyaan yang kami dapat yaitu dalam kasus tersebut, ada saat di mana pelaku menyuruh anak-anak untuk menonton hubungan intim antara pelaku dengan suami. Apakah dalam hal ini suami pelaku mengetahui hal tersebut? Dan bagaimanakah reaksi suami korban setelah mengetahui perbuatan istrinya? Untuk jawabannya, dalam situasi di mana seorang anak meminta anak-anak untuk menonton hubungan intim itu dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan ilegal. AF tak menyangka jika istrinya NT, ibu muda dari seorang balita usia 10 bulan, terlibat masalah besar. Melecehkan 17 anak di Jambi. AF hanya mengetahui istrinya yang cantik itu pintar membantu suami dalam mencari nafkah dengan membuka rental PlayStation atau PS di kediamannya RT 28 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. AF juga tak mengira jika akhirnya dari rental PS itu pula istrinya melecehkan 17 anak-anak usia 8 hingga 15 tahun dengan perbuatan yang di luar nalarnya. Ia juga malu ternyata selama ini aktivitas privasi saat ia melakukan hubungan intim dengan istrinya juga jadi tontonan anak-anak di sekitar rumahnya. Karena skenario istrinya sendiri, rasa kaget AF terungkap di depan Subdit 4 Renakta di Treskrimun Polda Jambi pada Minggu. Ketika itu, AF ditanya terkait istrinya yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan. AF hanya mengetahui selama ini istrinya memang sering menunjukkan sikap yang agak berbeda. Istrinya sering melakukan ancaman. NT mengancam akan mencincang atau membunuh anak mereka yang baru berusia 10 bulan jika AF tak melayani NT memberi jatah. Kemudian, untuk pertanyaan kedua, bagaimana negara melindungi anak-anak korban pelecehan seksual? Solusi apa yang dilakukan untuk menangani trauma yang mereka alami? Jawaban dari kami yaitu, lewat Undang-Undang TPKS, negara berperan untuk membantu korban bagaimana negara hadir untuk melindungi seluruh warga negara bangsa Indonesia dari kekerasan seksual. 1. Segala perilaku melecehkan seksual adalah kekerasan seperti menuangkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang TPKS yang berbunyi, setiap orang melakukan tindakan non-fisik berupa isyarat, tulisan, dan atau kata kunci kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait dengan keinginan seksual, dipidana karena menyiksa seksual non-fisik dengan denda maksimal 10 juta. Yang kedua, Undang-Undang TPKS memberikan perlindungan kepada korban yang diancam dengan penyebaran konten pornografi miliknya yang diatur dalam pasal 4 ayat 1. Yang ketiga, pemaksaan hubungan seksual dengan korban dapat dipidana dengan pidana penjara 9 tahun dan denda 200 juta. Kemudian yang keempat, korban berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Yang kelima, korban memiliki hak untuk didampingi oleh UPTD PPAD atau
lembaga penyedia layanan wajib dalam membuat laporan kepolisian serta memberikan pelayanan kepada korban. Indonesia membuat Undang-Undang TPKS agar kasus kekerasan seksual semakin menurun dan tidak mengalami peningkatan baik di media sosial atau lingkungan sekitar. Dengan disahkannya Undang-Undang TPKS juga, pelaku kekerasan seksual memiliki efek jera dan tidak dapat membuat perlakuan seksual semena-mena lagi. Kemudian solusi untuk menangani trauma akibat pelecehan seksual yaitu dapat dilakukan dengan terapi profesional, yang kedua dengan terbuka kepada orang-orang terdekat, yang ketiga mulai menerima keadaan, mencintai diri sendiri, dan selalu berpikir positif. Sekian presentasi tugas dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.